Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya penuh semangat dalam pembelajaran pada hari ini. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Lois Cuita Lembu, guru pengampu mata pelajaran seni budaya kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita belajar materi menyanyi dengan lebih satu suara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, mampu menganalisis jenis suara dalam menyanyi dengan lebih satu suara. Yang kedua, mampu membedakan bentuk penyajian lagu berdasarkan jumlah suara. Yang ketiga, mampu membandingkan bentuk penyajian lagu berdasarkan komposisi lagu. Dan yang keempat, memahami tahapan dalam berlatih menyanyi dengan lebih satu suara. Sekarang, perhatikan beberapa gambar berikut. Dari gambar tersebut, apa yang kamu temukan? Ada berapa orang penyanyinya? Ya, betul sekali. Kita dapat menemukan penyanyinya lebih dari satu orang. Sekarang, dengarkan video yang akan Ibu putar.
some weed. I said it's gonna be a little green bean. You know that I'm not Peter Butterby. And lazy this a chewy coffee bean. Take it back. I'm on Java, sweet on her. Who's the Mr. Coffee bar? We should be a corner. Nah, di video tersebut ada berapa suara yang kamu dengar? Ya, lebih dari satu suara. Jadi, apa yang dimaksud dengan menyanyi lebih dari satu suara atau sering kita dengar dengan bernyanyi banyak suara? Bernyanyi banyak suara adalah menyanyikan lagu secara bersama-sama lebih dari satu suara. Dapat juga dikatakan bahwa bernyanyi banyak suara merupakan gabungan dari beberapa suara yang digabung menjadi satu. Adapun jenis suara dalam menyanyi lebih dari satu suara. Ada sopran, itu suara tinggi wanita. Mezzo sopran, suara sedang wanita. Alto, suara rendah wanita. Tenor, suara tinggi pria. Bariton, suara sedang pria. Dan bass, suara rendah pria. Berikut bentuk penyajian menyanyi lebih dari satu suara. Yang pertama berdasarkan jumlah suara. Bisa kita perhatikan pada gambar. Pada gambar kita bisa melihat ada dua orang penyanyi. Maka itu disebut duet. Gambar berikutnya bisa kita lihat ada 3 orang penyanyi, maka itu disebut trio. Gambar berikutnya ada 4 orang penyanyi, itu disebut kuartet. Gambar berikutnya ada 8-12 orang penyanyi, itu termasuk dalam vokal group. Dan berikutnya ada penyanyi lebih dari 12 orang, maka itu disebut paduan suara. Selain berdasarkan jumlah suaranya, ada pun bentuk penyajian berdasarkan komposisi lagunya. Yang pertama ada akapela, yaitu bentuk vokal grup gaya kepel dan tanpa alat musik pengiring. Nah, pada akapela ini, penyanyinya itu tidak diiringi oleh alat musik, melainkan diiringi oleh suara mereka sendiri, baik itu dalam bentuk beatbox, atau dalam bentuk tepuk tangan, atau dalam bentuk hentakan kaki. Penting tidak menggunakan alat musik. Kemudian yang kedua ada canon, adalah lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi dengan melodi saling kejar mengejar. Nah, di sini di lagu canon ini kita sering dengar ada lagu yang saut-sautan. Kemudian ada nasyid, berasal dari bahasa Arab ansyida yunshidu yang artinya bersenandung. Kemudian vokal group biasanya terdiri dari 8-12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Nah, biasanya ini terdiri dari 3 suara. Secara umum ada sopran, alto, dan tenor. Kemudian ada bentuk paduan suara, yaitu penyajian musik vokal dengan bernyanyi secara serentak yang terdiri lebih dari 12 orang yang memadukan berbagai suara menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, di paduan suara ini lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi jumlah suaranya. Biasanya bisa lebih lengkap sopran, alto, tenor, dan bass. Bisa juga dalam bentuk paduan suara wanita, sopran, mezzo sopran, dan alto. Bisa juga dalam bentuk paduan suara pria, tenor, bariton, dan bass. Berikut contoh menyanyi lebih dari satu suara dalam komposisi lagu akapela. Joy to the world.
bersama bahwa mereka bernyanyi tanpa diiringi oleh alat musik. Mereka menggunakan beatbox sebagai pembawa iramanya. Bisa kita dengar juga bersama bahwa mereka menyanyi lebih dari satu suara. Ada sopran, alto, tenor, dan bassnya. Joy to the world. Dalam bernyanyi bentuk kelompok seperti ini, contohnya dalam bentuk akapela, sangat dibutuhkan yang namanya kekompakan dan kerjasama. Karena apabila tidak adanya kerjasama dan kekompakan, maka suara yang dihasilkan oleh masing-masing penyanyi tidak harmonis. Joy to the world, now we sing. The earth receives the peace. Joy to the world, now we sing. The angels' voices ring. Oh, joy to the world, now we sing. Oh, joy to the world, now we sing. Now we sing. Oh, joy to the world, the Savior is reign. Let men their songs sing gold. Let peace and blue Selain itu, masing-masing penyanyi juga dituntut untuk fokus, karena apabila tidak fokus, maka suara akan bertabrakan. Demikianlah bentuk penyajian lagu dalam bentuk komposisi lagu akapela. Berikut akan Ibu tampilkan kepada kamu contoh bentuk penyajian lagu dalam komposisi paduan suara. Dapat kita lihat bersama bahwa jumlah penyanyinya lebih dari 12 orang dengan suara yang berbeda-beda. Ada suara sopran, mezzo sopran, alto, tenor, bariton, dan bass. Yang masing-masing suara tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga terciptalah yang namanya keharmonisan. Paduan suara dipimpin oleh seorang konduktor. Demikianlah contoh bentuk penyajian dalam komposisi paduan suara. Adapun tahapan yang dapat kita lakukan dalam berlatih bernyanyi banyak suara. Tahap yang pertama, nada dinyanyikan dengan tempo lambat lalu lebih cepat. Contohnya, lagu Di Sini Senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
Kemudian tahap yang kedua, nada dinyanyikan dengan tempo bervariasi. Kalau tadi dari lambat kemudian cepat, maka di tempo yang bervariasi kali ini dari lambat kemudian cepat, kemudian lambat, kemudian cepat lagi. Contohnya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tahap yang ketiga, menyanyikan interval yang bervariasi, dimulai dari nada bawah ke nada tinggi. Contohnya, na 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 na, atau na 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 na. Berikutnya, tahap yang keempat, menyanyikan nada-nada kromatis. Contohnya, na 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 na. Berikutnya tahap yang kelima, menyanyikan lagu yang sesuai dengan tahap-tahap latihan. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat mengambil catatan dalam bentuk rangkuman, yaitu yang pertama, bernyanyi banyak suara adalah menyanyikan lagu secara bersama-sama lebih dari satu suara. Kedua, jenis suara yaitu sopran, suara tinggi wanita, mezzo-sopran, suara sedang wanita, alto, suara rendah wanita, tenor, suara tinggi pria, bariton, suara sedang pria, dan bass, suara rendah pria. Berdasarkan jumlah suaranya, bernyanyi dengan lebih satu suara dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Contohnya, duet, trio, kuartet, vokal grup, dan paduan suara. Berdasarkan komposisi lagu, bernyanyi lebih dari satu suara dapat dibedakan menjadi akapela, canon, nasyid, vokal grup, dan paduan suara. Supaya kamu lebih memahami pembelajaran kita tentang menyanyi lebih dari satu suara, kamu juga dapat mencari informasi atau referensi dari berbagai sumber lainnya, misalnya dalam buku bacaan, artikel, ataupun media sosial. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita tentang menyanyi lebih dari satu suara atau sering disebut dengan bernyanyi banyak suara. Ibu harapkan materi hari ini dapat kamu pahami dengan baik dan kelak dapat kamu aktualisasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang.